Beberapa spesies nyamuk lebih memilih darah manusia, tetapi sebagian besar wabah kematian berasal dari 3 spesies ini. Aedes aegypti, yang menjadi penyebab demam berdarah, chikungunya, Zika, Mayaro, dan demam kuning. Nyamuk ini dapat dikenali dengan tanda putih pada kakinya dan tanda dalam bentuk unik pada permukaan atas toraksnya. Anopheles gambiae membawa penyakit malaria. Malaria tidak disebabkan oleh virus atau bakteri. Malaria disebabkan oleh parasit yang dikenal sebagai Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk ini. Culex pipiens atau nyamuk rumah biasa. Nyamuk ini adalah vektor untuk penyakit encephalitis. Encephalitis adalah peradangan otak. Nyamuk jenis ini juga bisa membawa virus lain seperti West Nile dan Usutu. Alasan mengapa mereka begitu efektif dalam menularkan patogen adalah karena mekanisme penghisap darah mereka yang luar biasa, yaitu proboscis atau mulut penghisap mereka. Proboscis pada dasarnya adalah mulut bagi serangga. Bentuk umum dari proboscis menyerupai belalai dan digunakan untuk menghisap. Nyamuk dapat hidup dengan mengkonsumsi nektar atau madu, tetapi nyamuk betina perlu minum darah untuk mendapatkan protein dan zat besi yang mereka butuhkan untuk bertelur. Bagi nyamuk, menghisap darah adalah pekerjaan yang berbahaya, karena mangsa mereka biasanya ribuan kali lebih besar dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Tapi itu adalah pekerjaan yang sudah mereka lakukan selama jutaan tahun, dan skill ini sudah mengalami penyempurnaan berjuta kali. Untuk menemukan mangsa, mereka menggunakan sensor panas melalui mata mereka. Mereka juga memiliki kemoreseptor. Mereka mencari benda bergerak yang hangat yang menghasilkan karbon dioksida. Nyamuk dapat mendeteksi karbon dioksida yang dihembuskan dari jarak lebih dari 100 kaki. Mereka juga menunjukkan preferensi untuk golongan darah tertentu, wanita hamil, dan populasi bakteri kulit tertentu. Mereka dapat mengikuti jejak-jejak karbon dioksida yang berada di udara sampai ke sumbernya, lalu menemukan tempat mendarat yang bagus dengan permukaan kulit yang terbuka. Lalu, beberapa detik setelah mereka mendarat, saatnya proboscis melakukan keajaibannya. Meskipun mungkin terlihat seperti jarum tunggal sederhana, proboscis pada nyamuk sebenarnya adalah mekanisme yang sangat canggih. Di balik jarum tunggal dengan organ kemoreseptor tersebut, ada 6 jarum terpisah yang dilindungi oleh mantel. Kemoreseptor adalah sel sensorik atau organ yang responsif terhadap rangsangan kimia. Kemoreseptor pada nyamuk ada di labium. Labium adalah bagian dari proboscis yang menutupi bagian mulut lainnya di dalam selubung. Labium tidak digunakan untuk menusuk kulit atau menghisap darah, dan bahkan tidak masuk ke kulit. Fungsi labium adalah mencari jejak senyawa kimia yang ada di kulit seperti asam laktat dan gula untuk menemukan tempat terbaik untuk menghisap darah. Idealnya, mereka ingin berada sedekat mungkin dengan pembuluh darah. Kemudian, 2 jarum bergerigi yang disebut maxillae menembus kulit dan 2 jarum lainnya yang disebut mandibula menahan lubang agar tetap terbuka. Kemudian nyamuk memasukkan 2 jarum lainnya. Jarum pertama adalah hipofaring yang menyuntikkan analgesik dan antikoagulan. Analgesik berfungsi untuk mencegah rasa sakit, sehingga mangsa mereka tidak akan memperhatikan gigitan. Antikoagulan berfungsi untuk mencegah darah membeku, sehingga memudahkan untuk dihisap. Jarum kedua adalah labrum. Labrum inilah yang digunakan nyamuk untuk menghisap darah. Mungkin perlu beberapa kali percobaan dan sedikit penyesuaian sampai nyamuk menemukan pembuluh darah. Nah, di saat proses penghisapan inilah nyamuk meninggalkan air liur yang berpotensi mengandung virus, bakteri, atau parasit. Saat darah mengisi perut nyamuk, nyamuk menyaring air dari darah supaya dapat lebih banyak sel darah merah yang sangat bergizi. Air yang tersaring akan keluar dari bagian belakang abdomennya. Setelah perut mereka penuh, nyamuk akan pergi. Berat nyamuk dengan perut penuh darah hampir 3 kali berat asli mereka.
Gatal dan bengkak lalu datang kemudian, ketika sistem kekebalan tubuh kita bereaksi terhadap protein asing yang terkandung di dalam liur mereka. Proses penghancuran protein asing tersebut menghasilkan benjolan merah pada kulit kita. Pada titik ini, nyamuk sudah siap bertelur. Lokasi peletakan telur tergantung pada spesies dan lingkungan, mulai dari kolam, genangan air, hingga lumpur dan tanaman. Telur-telur itu disusun dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling umum adalah disusun menjadi semacam perahu, dan satu perahu bisa mencapai 100 hingga 300 telur. 1 atau 2 hari kemudian, telur menetas sebagai larva atau jentik. Mereka dapat langsung berenang dan berburu binatang kecil di kolam air. Jentik nyamuk adalah hewan akuatik, tetapi mereka berenang ke permukaan untuk bernafas melalui sifon pernafasan mereka, sebuah tabung kecil di ujung ekor mereka. Yap, mereka bernafas melalui pantat mereka. Setelah 2 minggu, mereka menjadi pupa. Berbeda dengan larva, pupa berbentuk koma. Pupa tidak akan makan sampai mereka dewasa, tetapi mereka tetap bisa berenang dalam gerakan menyentak cepat untuk menghindari predator. Mereka tetap harus ke permukaan untuk bernafas. Setelah 24-48 jam, pupa akan terbelah dan nyamuk dewasa akan muncul dari eksoskeleton. Ketika nyamuk dewasa muncul dari air, ia akan bertengger sebentar di eksoskeletonnya, lalu mencari nektar sebagai makanan awal. Masa hidup nyamuk sangatlah singkat. Mereka hanya hidup antara 2 atau 4 minggu. Maka dari itu, setelah dewasa, mereka segera tancap gas untuk reproduksi. Kebanyakan nyamuk hanya 1 kali menghisap darah dalam hidup mereka. Nyamuk-nyamuk yang menghisap darah dari beberapa mangsa adalah nyamuk-nyamuk yang menyebarkan penyakit. Jika nyamuk menggigit mangsa yang terinfeksi, ia dapat menjadi host dari virus atau bakteri. Dan jika ia menghisap darah dari mangsa lain, ia dapat menularkan patogen itu. Seperti berbagi jarum suntik. Perang melawan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk terus berlangsung. Belum ada hasil definitif yang pernah dimenangkan. Tetapi, strategi yang sangat menarik telah digunakan. Di Amerika, nyamuk jantan yang sudah dimodifikasi dengan gen penghancur dilepaskan ke alam liar. Ketika mereka kawin dengan betina normal, mereka akan menghasilkan keturunan yang sebagian besar tidak melewati tahap pupa. Jika dilakukan secara konstan, akan mengurangi jumlah nyamuk dari waktu ke waktu. Strategi lain adalah menginfeksi nyamuk dengan bakteri yang meningkatkan daya tahan tubuh mereka terhadap virus RNA seperti demam berdarah dan West Nile. Nyamuk akhirnya akan menularkan bakteri ke nyamuk lain yang akan meningkatkan kekebalan kawanannya terhadap virus ini. Strategi ini lebih disukai karena tidak mengurangi secara signifikan jumlah nyamuk di dunia yang akan membuat ekosistem tidak seimbang. Metode ini hanya dapat mencegah nyamuk-nyamuk yang umumnya merupakan vektor penyakit dari tertular penyakit sejak awal. Saat ini bumi terus menghangat, yang membuat nyamuk semakin memperluas jangkauan ekosistemnya secara dramatis, meningkatkan kemampuan mereka untuk menularkan penyakit. Tetapi di masa depan, strategi-strategi baru pasti akan dikembangkan dan kemudian dunia yang lebih baik akan kita rasakan. Dunia dengan sedikit gigitan nyamuk. Tetapi, apakah kesehatan manusia lebih penting dari eksistensi nyamuk? Di beberapa ekosistem, nyamuk adalah penyerbuk atau polinator yang penting, atau sumber makanan bagi organisme lain. Menghilangkan nyamuk mungkin menyebabkan efek negatif yang kita tidak dapat prediksi. Apakah rekayasa genetika yang mahal lebih baik daripada obat oles anti nyamuk atau bahkan kelambu? Dan mungkinkah bahwa nyamuk ada untuk mempertahankan dunia dari invasi manusia yang lebih luas? Seperti yang dikatakan penulis sains David Quammen. Ini pertanyaan yang sulit. Nyamuk memaksa kita untuk menempatkan kesehatan spesies kita sendiri melawan spesies lain. Dan jawabannya pasti tidak akan sederhana. Dalam penanganan wabah nyamuk, khususnya demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia, peran serta masyarakat untuk menekan kasus ini sangat menentukan.
Oleh karenanya, program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+ perlu terus dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun, khususnya pada musim penghujan. Program 3M yaitu menguras, menutup, dan memanfaatkan. Menguras, membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es, dan lain-lain. Menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain-lain. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Aku harap kita semua mendapat manfaat dari pembahasan tentang nyamuk di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.